dalam acara podcast UGM Kampus Jakarta bersama kami CFP UGM. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan dengan topik-topik yang menarik. Dan kita sering mendengar ya bahwa financial planning itu hanya digunakan untuk orang kaya atau saya sudah bisa mengatur keuangan saya sendiri. Tetapi kalau misalnya nih ya, kalau THR yang kita terima nih ya, misalnya di saat lebaran ternyata hanya numpang lewat. Kemudian kalau kita menabung punya target ternyata nggak tercapai-tercapai dan kita hanya investasi karena FOMO aja nih atau fear of missing out, ikut-ikutan temen gitu ya. Mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak uang, tetapi rencana keuangan yang benar. Halo, saya Vita dan bersama saya telah hadir seorang legenda perencanaan keuangan, Bapak Safir Senduk, yang hari ini akan saya panggil Mas Safir ya Mas? Mas Safir ya. Ya, Mas Safir sendiri sudah memiliki pengalaman di dunia perencanaan keuangan sekitar lebih dari 35 tahun ya Mas ya? Lebih dari 25 tahun sih. Oh, 25 tahun. Menuju ya Mas menuju, ya, ke ke 35. ya. Nah, senang sekali hari ini saya bersama Mas Safir akan membahas tema-tema yang menarik tentang dunia perencanaan keuangan. Selamat datang Mas Safir. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke podcast hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta seputar perencanaan keuangan nih Mas. Nah, mitos atau fakta yang pertama adalah katanya tuh perencanaan keuangan itu mahal dan hanya untuk orang-orang kaya aja. Apakah memang begitu? Itu adalah mitos atau fakta ya Mas? Iya. Jadi gini, sebenarnya mahal atau tidak itu tergantung dari branding yang dilakukan si perencana keuangan yang bersangkutan. Karena sebetulnya kalau saya ditanya perencanaan keuangan itu buat siapa sih gitu ya. Semua orang itu perlu perencanaan keuangan. Mungkin nanti kita akan bicara. Tapi intinya ada perencana keuangan yang memang mengkhususkan dirinya ke pasar-pasar tertentu. Ada perencana keuangan yang mengkhususkan dirinya ke pasar-pasar yang berbeda. Ada yang mengkhususkan dirinya ke pasar yang karyawan misalnya. Ada yang mengkhususkan dirinya ke pasar karyawan yang sudah lebih matang. Ada yang mengkhususkan dirinya ke pasar mahasiswa misalnya. Jadi tergantung pasarnya. Jadi yang bilang bahwa perencanaan keuangan itu jasa perencanaan keuangan itu mahal, mungkin yang dia pernah lihat adalah perencana keuangan yang memang menjual jasanya ke pasar-pasar yang memang lebih mahal. Tapi itu nggak benar, kenapa? Karena ada banyak sekali perencana keuangan lain yang memang menjual jasanya ke pasar-pasar pembeli yang memang lebih murah, lebih terjangkau, dan itu yang dijual ke pasar yang lebih terjangkau itu ada banyak sekali. Jadi mitos itu nggak benar. Berarti sebetulnya perencanaan keuangan itu bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat gitu ya Mas ya. Betul. Dan statement ini merupakan mitos bahwa perencanaan keuangan itu hanya untuk orang-orang kaya saja seperti itu. Oke, kita masuk ke mitos yang kedua nih Mas ya. Nah, mitos kedua berkata bahwa financial planner nih Mas atau perencana keuangan profesional sama dengan jual produk. Nah, apakah itu sebuah mitos atau sebuah fakta Mas? Itu sebetulnya sebuah mitos. Kenapa? Karena pada intinya seorang financial planner, jadi tugasnya financial planner adalah memberikan saran-saran keuangan kepada seseorang atau keluarga bagaimana mereka bisa mencapai tujuan-tujuan keuangannya seperti itu. Nah, kadang harus diakui untuk bisa mencapai tujuan keuangannya ada klien yang memang sebaiknya dia harus ambil produk-produk keuangan tertentu. Bisa produk asuransi, bisa produk investasi, bisa produk perbankan, sekuritas mungkin, apapun itu gitu ya. Nah, ketika dia memutuskan untuk mengambil produk itu, biasanya perencana keuangan sudah menyarankan beli saham deh, bagus sekali. Beli asuransi deh, ini cocok sekali untuk kondisi keuangan kamu seperti ini. Nah, ketika dia membeli asuransi, membeli saham, dan lain sebagainya, idealnya si financial planner yang bersangkutan itu tidak boleh dapat komisi dari situ. Dia tidak boleh dapat insentif. Jadi, kenapa? Karena si financial planner yang bersangkutan, dia biasa sudah mendapatkan honor konsultasi dari kliennya. Jadi kalau kliennya memutuskan untuk membeli produk keuangan lagi, si financial planner yang bersangkutan tidak dapat komisi dari situ. Tapi lucunya Mbak Vita adalah ada financial planner yang memang full fee base ya. Jadi dia penghasilannya betul-betul dari fee. Tapi memang harus diakui ada juga financial planner yang penghasilannya tidak melulu dari fee, kadang dia juga dapat komisi dari situ.
Nah, Oke. kalau dia dapat komisi dari produk keuangan yang dia sarankan, dia harus state, dia harus nyatakan di awal bahwa, oke, sebaiknya Anda ambil produk asuransi, ada banyak sekali produk asuransi, tapi salah satu produk asuransi itu ada produk asuransi dari perusahaan A. Nah, kebetulan kalau Anda ambil produk asuransi dari perusahaan A, saya juga dapat bagian loh dari situ. Dia harus nyatakan di awal. Tapi sekali lagi, idealnya memang financial planner tidak boleh dapat komisi karena penghasilan dia full dari honor konsultasi namanya. Oke, jadi sebetulnya ada 2 jenis gitu ya, Mas Betul. Safir. Ada financial planner yang independen Independen. dan ada yang, tipe yang kedua yaitu yang Yang kita nyebut affiliate ya? ya Atau ya kita mhm nyebutnya, jadi yang pertama independen itu adalah mhm, fee base, fee yang base kedua ya? ada lagi commission base. Sebenarnya ada lagi Oke. satu, dia fee plus commission. Oh gitu ya, Tapi ternyata ada intinya kombinasi ada gitu ya? tiga, ada Mhm mhm. kombinasi. Tapi intinya mau dia fee plus commission atau full commission, Mhm. sepanjang dia ada commissionnya atau komisinya, dia harus nyatakan di awal bahwa saya dapat komisi kalau Anda ambil produk dari perusahaan A Mhm atau mhm. perusahaan B, dia harus nyatakan seperti itu. Jadi untuk klien benar-benar terinformasi dari Terinformasi, awal, betul. seperti itu. Mhm. Nah, bisa dijadikan catatan nih kawan UGM. Kemudian langsung aja kita masuk Yes, ya ke oke. mitos yang ketiga nih Mas Safir. Jadi, di luar sana ya, Hmm. saat ini sudah banyak sekali informasi-informasi terkait dengan perencanaan keuangan, baik itu melalui podcast, Hmm. kemudian melalui, kanal-kanal video yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, seperti itu. Nah, mitosnya nih ya Mas ya, katanya kalau orang sudah jago, mengerjakan atau mengoperasikan Hmm. Excel dan sudah menyelesaikan seluruh episode tentang perencanaan keuangan, Iya, dia nggak perlu lagi nih perencanaan keuangan gitu ya iya. dari profesional. Apakah ini sebuah mitos atau fakta nih Mas Safir? Iya, jadi perencanaan keuangan itu adalah sebuah proses untuk membantu seseorang mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Nah, tujuan keuangan itu macam-macam, Mbak Vita. Ada tujuan keuangan yang sifatnya akumulasi dana. Misal, aku mau pergi haji, mesti sisihkan berapa, itu nama akumulasi dana. Mhm. Tapi ada juga tujuan keuangan yang sifatnya saya mau ngurangin utang, seperti itu ya. Jadi sifatnya bukan mengakumulasi dana. Ada juga tujuan keuangan yang sifatnya mungkin ingin mencapai aset jumlah tertentu misalnya. Mhm. Seperti itu. Nah, seringkali banyak financial planner atau seringkali salah satu proses perencanaan keuangan itu adalah melibatkan unsur kalkulator, menghitung Mhm mhm. kalau misalnya dia mau beli suatu barang 5 tahun lagi berapa kira-kira harga barangnya, itu namanya menghitung berapakah future value-nya atau FV-nya berapa, sekarang present value-nya berapa, nanti future value-nya berapa. Nah, itu mereka bisa pelajari tuh di perencanaan keuangan atau mereka bisa pakai kalkulator. Nah, kemudian didapatlah keputusan, oke, untuk mencapai hal ini Anda harus sisihkan 1 juta per bulan. Mhm Nah, mhm. itu pakai kalkulator bisa. Ya, itu nonton YouTube pun bisa seperti itu. Secara teknis gitu Secara ya, teknis bisa. perhitungannya bisa mungkin ya Betul. dipelajari. Mhm. Problemnya adalah tidak semua Mhm. orang bisa sisihkan 1 juta per bulan. Nah, kalau Oke. dia tidak bisa sisihkan 1 juta per bulan, maka dibutuhkan manusia Yang menjadi pengawasnya yang atau menjadi monitornya pengawasnya. ya? Karena si Mhm mhm. manusia ini bisa mendapatkan input dari kliennya, oke, problem saya begini, pemasukan saya segini, pengeluaran saya segini, kenapa saya nggak bisa nabung 1 juta per bulan? Maka financial planner berbentuk manusia lah yang akan menghitung itu semua dan memberikan saran. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh YouTube, tidak mudah dilakukan oleh sebuah mesin. Jadi memang ada bagian-bagian dari perencanaan keuangan yang bisa dilakukan sendiri dengan hanya belajar dari YouTube, dengan hanya belajar dari podcast, tapi ada bagian-bagian lain dari perencanaan keuangan yang dia memang harus lakukan sendiri. Dia tidak bisa hanya dengan menonton YouTube, dia tidak bisa hanya mendengarkan audio, dia harus lakukan sendiri, salah satunya dengan belajar perencanaan keuangan. Baik, sangat holistik ya. Sebenarnya Betul. ilmu perencanaan keuangan itu sangat luas begitu Hmm. ya, Mas Hafid. Jadi, banyak sekali faktor yang mempengaruhi Hmm. seseorang itu, merencanakan keuangannya untuk tujuan-tujuan Hmm. tertentu. Ya, Dan perencanaan keuangan itu memang harus tidak hanya melihat di satu kasus, tapi juga keseluruhan ya, sampai dengan adanya proses evaluasi betul, sendiri ya, betul, Mas Hafir betul. ya. Nah, mungkin ada mitos lain nih Mas Hafir yang sering ditemui gitu di luar sana yang Hmm. sebetulnya tuh adalah hal yang tidak benar mengenai perencanaan keuangan gitu, Mas. Jadi mitos lain itu adalah salah satunya adalah tentang bahwa seseorang itu belum disebut mapan kalau belum memiliki aset tertentu. Oke. Dan ini banyak terjadi pada generasi saya ya. Kalau saya sih Mhm. masuknya generasi X mungkin ya. Pada beberapa sampai generasi milenial misalnya, kita banyak sekali melihat dan menyimpulkan seseorang bahwa dia belum mapan secara ekonomi kalau belum memiliki aset tertentu.
Di Indonesia ukurannya biasa dua, rumah sama kendaraan, itu aja gitu ya. Yang materialistik, Materialistik yang terlihat seperti gitu itu ya. ya. Nah, setelah saya belajar perencanaan keuangan, saya percaya bahwa kemapanan seseorang secara ekonomi tidak dilihat dari apakah Anda sudah punya aset berupa rumah atau kendaraan, tapi apakah dia sudah punya tabungan dan investasi. Jadi secure untuk masa depannya. Untuk masa seperti itu. depannya, ya. Nah, lucunya seringkali adalah orang ketika dia punya tabungan dan investasi, seringkali banyak di antara mereka yang tidak punya rumah dan tidak punya kendaraan. Tapi sekali lagi ingat, fokusnya kan tabungan dan investasi. Seperti itu. Jadi, mitosnya adalah bahwa kemapanan seseorang diukur dari aset materialistik berupa rumah sama kendaraan. Kalau saya bilang itu mitos, ya, yang benar adalah bahwa secara perencanaan keuangan, kemapanan seseorang secara ekonomi diukur dari apakah dia punya tabungan dan investasi. Saya lebih baik mungkin dia rumahnya sewa, dia kendaraan dia mungkin naik transportasi umum, tapi dia punya tabungan dan investasi dibanding, nah ini dia ngotot sekali nyicil kendaraan, dia ngotot nyicil rumah, tapi tabungan dan investasi nggak ada. Baik, nah itu adalah mitos yang saat ini banyak beredar di masyarakat bahwa seseorang yang mapan itu dia Tidak diukur dari terlihatnya dari materialistis ya, padahal Iya. sebetulnya nggak seperti itu. Jadi kita tidak tahu ya sebetulnya Yes. kekayaan seseorang itu terlihat atau tidak gitu ya. Betul. Mungkin ada yang lebih humble untuk berinvestasi lebih banyak dan menggunakan kendaraan umum gitu ya. Iya, betul. Tapi ternyata dia secara keuangannya lebih tertata dan lebih Betul. rapi. Betul. Baik, terima kasih banyak Mas Hafir untuk pembahasan kita mengenai perencanaan keuangan. Dan demikian kawan UGM, podcast dari CFP MBA UGM yang membahas mitos fakta dari perencanaan keuangan. Jumpa kembali di episode selanjutnya.